Oh iya, yang rekaman kemarin saya lupa, malah belum kirim-kirim, mau kirim belum kirim-kirim. Nah, hari ini saya kirim sudah. Oh ya. Setelah ini barang ini sekalian. Ini kenapa nggak bisa live? Ntar dulu. Apakah kekurangan sinyal? Itu tulisannya ada meeting is now streaming live on Facebook. Ini belum, lagi masih preparing terus tiba-tiba terhenti. Bukannya di situ udah tulisannya udah ada. Coba saya lihat Facebooknya. Coba dilihat Facebooknya Mbak. Sudah Di ada. sini. Oh sudah ada. Mm-mm. Oke, berarti kita mulai. Oh ya sudah ada. Selamat malam semua, Shalom. Pada malam hari ini kita akan melakukan semah dan sohbet pada hari Sabat 10 Februari 2023 atau menurut penanggalan kita tanggal 16 Hujan Masudira tahun 5782. In the name of God, most merciful, most gracious. Rundown Code of Conduct Service. Seperti biasa kita memiliki 12 petugas yang mempresentasikan 12 orang abdal, yaitu yang pertama Pirlik, Rehber, Goskur, Seraksi, Zakir, Sukurketi, Medanti, Niati, Ibrikti, Kapiti, Peyikti, Takati. Susunan acara. Gosku memulai pertemuan dengan memberitahukan tentang tata cara sema daring ini, pembukaan sema, tilawah, pembacaan pendarasan The Beloved and I dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, penutupan sema, pengumuman, sermon, sohbet, doa penutup, closing sohbet. Tata tertib. Mohon untuk mempersiapkan paraphernalia, letakkan di dekat Anda baik itu turbah, sejadah, tasbih, lilin, dan lain-lain. Yang kedua, silakan untuk menutup mic kecuali bagi pendaras atau diminta untuk membuka mic. 3. Silakan menutup kamera jika Anda berkeberatan menayangkan wajah Anda. Dalam sema, untuk partisipan di FB Live, mohon mempersiapkan paraphernalia letakkan di dekat Anda. Untuk sobat, silakan meninggalkan atau mengajukan pertanyaan di kolom komentar secara singkat. Tentang gestur tubuh. Gestur-gestur yang dianjurkan saat sema sesuai dengan tradisi kita adalah sebagai berikut. 1. Meletakkan tangan kanan di dada kanan saat bertawasul atau bertabaruk. 2. Setelah mengklaim nama-nama Tuhan atau mengklaim dalam nama leluhur atau menyimak klaim-klaim tersebut, harap menyentuh bibir dengan jari telunjuk dan ibu jari dengan tangan kanan sebagai tanda kehati-hatian atau eling diri. Ritus pembuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang kepada semua yang hadir dan mari kita mulai aktivitas kita pada sema kali ini. Seperti biasa kita akan memulai sema dengan membersihkan wajah kita pada sema malam ini. Pada saudara Bosku, apakah bisa untuk menggantikan saudara Sukurketi untuk membersihkan wajah kita pada sema malam ini? Iya, bersedia. May Allah be pleased with us tonight. May the four peers guide us
thoughts, and deeds tonight and after forever. Amen. Selanjutnya adalah membersihkan tangan kita atau berwudu yang akan dibantu oleh saudara Ibiksi pada Mbah Wijanto. Ya, para peserta, apakah bersedia mencuci tangan bersama saya? Ya, bersedia. Saya menuangkan air untuk mencuci tangan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Selanjutnya adalah kita mencium ambang pintu yang merupakan simbol dari Nuwun Sewu. Kepada seluruh peserta, silakan untuk lakukan gestur seperti yang tadi telah disampaikan pada saat saya membacakan syahadat dan tawasul. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Tuhan, dan Muhammad adalah utusannya. Semoga rahmat Tuhan melimpahi seluruh Nabi suci, Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Daud, Yesus, dan Muhammad, dan ke atas seluruh pembimbing suci, Imam Ali Murtaza, Al-Hasan, Al-Husain, Ali Zainal Abidin Al-Sajjad, Muhammad Al-Bakir, Ja'far Al-Sadiq, Musa Al-Kazim, Ali Anido, Muhammad At-Taqi Al-Jawad, Ali Al-Hadi Anaki, Hasan Al-Askari, Muhammad Al-Mahdi. Semoga Allah meridhoi Haji Bektas Wali. Selanjutnya adalah menyalakan lilin untuk menerangi semah kita pada malam ini. Apakah saudara Gusku bisa untuk menggantikan saudara Seraksi? Ya. May Allah be pleased with us tonight. May the four pillars guide our thoughts and deeds tonight and after forever. Amen. Selanjutnya adalah pembacaan kriteria iman yang akan dibacakan oleh saudara Gusku. Kriteria iman kita, akulah Yahuwahu, Gusti Allahmu. Jangan ada Gusti Allah selain aku. Jangan menyebut nama Yahuwahu, Gusti Allahmu dengan sia-sia. Ingatlah Tabat dan memeliharanya secara kudus. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Jangan membunuh, jangan berbuat tinaf, jangan mencuri, jangan memfitnah, jangan mengingini milik orang lain. Terima kasih. Selanjutnya adalah kita memasuki sema yang akan dimulai dengan pembacaan surah Al-Fatihah. In the name of God, most gracious, merciful, all-pride is God, Lord of the universe, most gracious Lord and Lord most merciful, King of the day of judgment, we rehearse to you alone our worship and petition. Guide us, O Lord, in your right admonition, in wise of peace, in your bounty's fruition, not in their path to know your wrath, nor in their way those whose steps go to perdition. Beloved, the Paternoster on the lung of Christian and the Al-Fatihah as sung by the Imam, and the psalm in its toil of Hebrew Mass in synagogues for all call to me in duty. Yet I stand in silence before you, and in more grand a temple than the Lord make us in fear. Selanjutnya adalah pembacaan dari hadis 4. Now Deborah, a prophetess, the wife of Lapidot, in Jez, was judging Israel at that time, and she would sit there in her prime under palm tree of Deborah, between Ramah and Bethel's Grove, in the mountains of Ephraim. And the children of Israel came up to her for judgment.
Hakim-Hakim pasal 4 ayat 6, lalu disuruhlah agar dipanggil untuknya Barak ibnu Abinoam, kendati lenyai ia, dan Kedes dan di Naftali, berkatalah padanya, bukankah ilahi Robi, Yehova Tuhan Israel telah menitahkan menuju gunung Tabor, pergi bergeraklah 10.000 lelaki dan pasukan dan Bani Naftali dan Bani Zebulun pula. Hakim-Hakim pasal 4 ayat 7 sampai 8. And by their tones I will stand against you, Sisera, the commander of Jabin's mouth, with chariot and multitude at the river Kison for fruit. And I will give him into your hand. Barak told her to make a stand. If you will go with me, then I will go. But if you will sit by, I will not go. Kemudian katanya, tentu akan pergi aku denganmu, tapi tak akan ada hormat bagimu dalam jihad yang kau tempuh itu. Sebab Yehova akan serahkan Sisera ke dalam tangan seorang wanita. Lalu bangkitlah Deborah, dan pergilah ia melangkah dengan Barak bersamanya ke tempat Kedes mengalir. Commentary, no doubt Barak touched Deborah words rose from feminist retort against her foes, and in remark on how cowardice grows among her men, so prophecy goes down as female scatter all around the town. The future word so that her heart was stirred by the divine and the prophetic word. Your word today, beloved, is still inure against the many glories that appears, like shining prophecies against the clear of lake and sky. Your many silences are truly veiled predictions of what is and what is unknown to the blind and greed, whose veil prevents your speaking to their state. Doa Nabi Yus. I sent the letter to rejoice, and you have come to hear my voice. For you had thrown me in the deep, in the midst of the seas to weep, and the floods came to surround me. All your billows and your waves we passed and passed and passed over me. Then I said, I'm cast from your sight, yet I look toward your temple bright. Jonah chapter 2, verse 5 until 6. The waters compass me about, even to the point to make hope of my survival. The deep closed me all around. The seaweeds was around my head. I went down to foundations that the mountains threw. The bars of the earth kept me in all the time. Yet out of that wind you brought up my life not to seem corruption, Yehovah my Elohim. Yunus pasal 2 ayat 7 sampai 8, ketika jiwaku lunglai di dalam diriku, kuingat Yehova, doaku untuk mendekatimu masuk ke dalam bait sucimu, yang ikuti celoteh dusta tentang berhala. Mereka tinggalkan rahmat, karunia pada diri mereka. But I'll sacrifice to you by the voice of thanksgiving, and I will pay my vow, and faithfully salvation is of Yahuwah to be. Bacaan Wahyu 18. Revelation chapter 18, verse 21. Then a mighty angel took up a stone like a great millstone cup and threw it into the sea, saying, Thus with violence not allaying, the great city Babylon shall be thrown down, and it no more shall be found. The son of harpers
and musicians, flutists by command, and trumpeters shall not be heard in you forever anymore. No craftsman of any craft shall be found in you anymore, and the sound of a millstone shall not be heard in you prodigal. Revelation 18 verse 23. Cahaya dari Dian di dalam dirimu tidak akan menyala lagi. Begitupun pertanda dari suara mempelai lelaki maupun mempelai perempuan tidak lagi akan kedengaran di dalam dirimu. Oleh sebab saudagar-saudagarmu yang adalah para pembesar itu, dan sebab cara hidup ilmu sihirmu itu, maka seluruh bangsa telah terperdaya untuk ambil bagian di dalam pahamnya. Dan di dalamnya didapati darah para nabi dan darah para wali ditumpahkan sebagai banjir, dan juga darah semua yang dibantai di bumi, yang besar yang kecil setiapnya itu berarti. Kita sudah memasuki penutupan Sema. And after that, in the 5th week, at its close, the house that they seek of glory and dominion shall be built forever eternal. The 5th age of the world closed with the birth of the Mahdi, whose name fulfilled the word of his grandfather, seal of prophets bold, whose law perfected what had once been told to Enoch when he read the script in gold upon the heavenly tablets in the earth. Hatta pemerintahan dan kekuasaan dan puncak pemerintahan di bawah kekuasaan kayangan akan diberikan ke dalam tangan rakyatmu para wali alionin sekalian, yang hakikat pemerintahnya kekal abadi dan seluruh kekuasaan akan mengabdi serta menaati segala yang mereka kuasai. Before this, we wrote in the Psalm, after the Torah message calms, my rected servant shall be heir to the whole earth and everywhere. May Allah please with our Sema tonight. May Allah bless our sohbet after this. May the four peers guide our sohbet and after forever. Amen. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahir Muhammad Ali. Kepada saudara Gosku dipersilahkan untuk memadamkan lilin tanda kita telah menutupi Sema kita malam ini dan memasuki sohbet. Sebentar ya, saya ada tamu, jadi saya mau bilang dulu. Sebentar. Oke, semuanya. Tadi soalnya bapak saya baru pulang dari rumah sakit. Oke. Ya, saya ingin sapa-sapa dulu semua yang hadir di sini, semuanya. Apa kabar, Mas Adi, Mas Andre? Halo? Tes? Halo, baik, alhamdulillah. Wah, ya. Mbak Wahyuni apa kabar? Kabar baik. Baik, sehat. Terima kasih banyak. Baru sampai rumah. Herman, apa kabar? Ada masalah ya tadi ya? Ada masalah tadi undoing change begitu, Oh nggak iya, bisa nggak masuk tuh. Ya, nggak apa-apa. Semoga kita lancar ini ya, Sema kita malam ini. Soalnya juga di tempat ini juga hujan. Ya, kita hari ini malam ini sohbetnya berjudul kita kota itu redup ya. Ini dalam bahasa Indonesia ya malam ini ya. Ya, saya buka dulu bahasa Indonesianya. Halo, apa kabar Rahmat Setiawan?
Ya, mungkin kita bisa mulai sekarang. Oke. Jadi softbat kita malam ini menutup bagian akhir dari Wahyu 18 ya. Dalam semah kita tadi menyimak kadi-kadi 4 atau hakim-hakim 4 mengenai Nabiah Deborah dan kitab Yunus 4 mengenai Nabi Yunus. Kemudian kita juga menyimak beberapa pasal terakhir dari Wahyu 18. Pembahasan pertama kita itu pokok pertamanya adalah mengenai kepahlawanan dan pertobatan. Nah, dari pokok pertama ini adalah judul pertama itu lebah. Deborah adalah salah satu contoh nabiah atau nabi perempuan yang pada sosoknya ditemukan sejumlah aspek kepemimpinan. Jadi dia ini berbeda dengan nabiah-nabiah lainnya dalam Taurat dan Zabur. Deborah ini bukan hanya seorang nabi dalam arti dia memperoleh nubuat ya, tapi dia juga seorang imam. Dalam arti dia itu memimpin. Nah. Kemudian dia diceritakan berada di bawah pohon palem untuk memberikan fatwa dan memutuskan fikih. So you remember the sign, the symbol of tree, the palm tree. Pohon palem itu simbol pohon ayat, the tree of life. Ketika dia diceritakan memberikan fatwa dan memutuskan fikih, artinya ia itu sama seperti seorang marja taklid gitu. Seperti ayatullah di Qom, Najaf gitu kan. Ayatullah Khomeini, Ayatullah Sistani, yang Syiah ya. Atau imam-imam 4 mazhab, Hanafi, Maliki, kemudian siapa? Hambali, ya kan? Hanafi, dan juga penerusnya sekarang yang ada di Mesir, Mekah, Madinah. Dan bukan hanya itu, dia juga memimpin perang. Artinya di sini perempuan itu tidak terlarang untuk maju ke medan perang, bahkan sebagai panglima jenderal. Nah, ini kan kalau di dalam beberapa mazhab itu ada yang melarang perempuan untuk ikut serta di dalam militer ya. Walaupun saya memahami maksudnya adalah untuk melindungi perempuan. Kemudian Deborah ini diceritakan memanggil Barak untuk kemudian mereka memerangi bangsa Kanaan yang telah 20 tahun menindas mereka. Bangsa Kanaan saat itu berhasil menindas bangsa Israel di daerah utara setelah 160 tahun kematian Imam Yosua ibn Nun. Nah, rajanya itu saat itu juga namanya Yabin yang ada di Hazor. Jadi raja pas yang dilawan oleh Yosua itu namanya juga Yabin dan juga di Hazor. Nah sekarang sama lagi namanya Yabin juga di Hazor juga. Akhirnya selama 20 tahun itu penindasan itu berakhir di tangan Deborah yang mengalahkan pasukan bangsa Kanaan itu. Dan pasukan itu dipimpin oleh senopati yang bernama Sisera. Senopati Sisera itu kemudian melarikan diri. Dia berlindung di sebuah tenda seorang istri. Saya lupa nama suaminya. I don't remember the name of her husband ya. Tapi istri ini bernama Yael. Dia itu pura-pura bersedia untuk menyembunyikannya, untuk melindunginya. Nah, pas saat Sisera lengah, tidur, atau apa, saya lupa, tidur atau pingsan atau bagaimana mungkin ya, mabuk mungkin kayak Yael membunuhnya. Nah, cerita Deborah ini dipenuhi dengan kepahlawanan di tangan perempuan. Deborah, Yael, ya kan. Terus nama Deborah itu artinya lebah. Jadi ini sepertinya sengaja dipilih, kok lebah gitu kan. Ingat nggak lagu di Indonesia ada lagu Kaulah Ratu Lebahku, lagunya Ran ya. Nah. Kemudian nama Yael itu pasti nama yang sengaja dipilih, yang menggabungkan dua nama Tuhan. Is similar with the name Yoel. Yael, Yoel, I think is the same similar name. Kemudian kita menuju ke judul berikutnya yaitu merpati atau dog. Nah, tadi kita menyimak kitab Yunus.
just now we heard about Jonah. Kita sudah akrab dengan cerita Nabi Yunus. Nabi Yunus ibn Amittai adalah salah satu pewaris sanad Nabi Elisha. Namanya itu berarti merpati. Salah satunya namanya artinya itu merpati. Itu suatu simbolisme yang kerap digunakan untuk roh atau spirit, ya, di sini spirit. Nah, tadi ini beda dengan kisah Deborah yang penuh dengan heroisme, yang gagah berani dan tidak gentar melawan musuh, atau Yael dia bertekad menghabisi si zalim itu, si Sera itu. Nabi Yunus ini justru dia mengambil keputusan, Tuhan itu maha kasih gitu. Ya udah, saya serahkan nasib kepada kemurahan hatian Tuhan tanpa berjuang untuk memulihkan kota Nineveh sesuai misi yang diberikan kepadanya. Akibatnya apa? Tuhan mengirimkannya ke dalam kegelapan yang disimbolkan dengan perufikan. Nah, di sini saya tidak jelas apakah betul kata yang digunakan itu ikan paus, ya. Saya tidak sempat memeriksa leksikon dari teks ini. Is it really a whale or just fish in general? Saya ambil amannya bahwa ini hanya ikan. Jadi ini berarti suatu hewan yang besar banget gitu di lautan. Di sini kita menemukan simbol lautan, simbol yang digunakan juga di dalam Injil Wahyu. Apa itu simbol itu digunakannya? Itu simbol yang berkaitan erat dengan spiritualitas. Nah, yang menarik di dalam The Beloved and I, ikan juga dicatatkan sebagai simbol yang berkaitan dengan nafsu. Kisah Nabi Yunus itu salah satu, this is just one of many interpretation, many tafsir, ya, yang dapat pula kita pahami sebagai konsep tanasuk. Yang mana ketika para rasul itu melakukan kesalahan semacam itu, dia masuk ke dalam kegelapan itu adalah satu perantara antara dunia, antara jembatan. Kemudian dia diberi kesempatan untuk kembali hidup dan memperbaiki apa yang telah salah dilakukan. Sekarang kita menuju kepada pokok yang kedua, yaitu takdir kolektif atau nasib kolektif. The collective of fate, ya. Yang pertama, kita membahas kembali tentang Nabiah Deborah. Nabiah Deborah ini adalah seorang nabi dari suku Efraim. Sedangkan Barak itu tadi yang ceritakan dia dipanggil untuk bersama-sama dengan yang melawan Kanaan, itu dari suku Naftali, ibunya dari suku Benyamin. Ini menarik, kok disebut-sebut juga gitu ibunya, ngapain gitu kan? Nah, berarti kan di sini ada sesuatu yang ditransmisikan kepada kita mengenai posisi perempuan di dalam leluhur Sinaisme ini. Nabi Deborah disebut dalam daftar 12 hakim-hakim. Saya menerjemahkan hakim sebagai kadi karena kata hakim ini kadang membuat kita berasosiasi kepada hakim yang ada di pengadilan modern saat ini gitu kan. Jadi saya sebutnya kadi. Dan dia itu satu-satunya kadi perempuan yang disebut. Dia hidup sebelum masa Nabi Samuel. Dan Nabi Samuel ini dari suku Efraim juga. Dan salah satu arti nama Efraim itu artinya adalah bermanfaat, fruitful, ya, berbuah. Sementara itu Nabi Yunus itu berasal dari suku Zebulun, suku yang ke-10. Dia memperoleh misi di ibu kota kekaisaran Asyur bernama Nineveh. Nabi Yunus diperkirakan hidup pada masa Raja Yeroboam II, yaitu beberapa dekade sebelum masa penjajahan Neo-Asyur terhadap kerajaan Israel Utara. Apa yang menghubungkan dua nabi, Nabi Deborah dengan Nabi Yunus?
mereka adalah bagian dari suku-suku di utara yang kemudian bergabung di dalam kerajaan Israel Utara. Ingat, setelah zamannya putranya Sulaiman, kerajaan Israel Raya berbelah antara Yehuda dengan Israel Utara. Dan kebanyakan dari suku yang 9, 10, 11, 12 itu bergabung bersama-sama menjadi kerajaan Israel Utara, kecuali suku Benyamin. Nah, akibat dari penjajahan Neo-Asyur terhadap kerajaan Israel Utara itu, kita kan tahu ada konsep atau istilah atau cerita atau dongeng mengenai 10 suku Israel yang hilang. Jadi itu berbeda dengan penjajahannya Neo-Babilonia terhadap kerajaan Yehuda, yang setelah itu diambil alih oleh Persia, para priadi atau para bangsawan dari suku Yehuda, Lewi, dan Benyamin itu diizinkan oleh kolonial Persia untuk kembali memerintah Yehuda. Suku Yusuf, yang itu suku ke-11 ya, di dalamnya itu ada juga suku Menashe dan juga suku Efraim. Keduanya diberkati oleh Nabi Yakub seperti anak-anaknya sendiri, sebagai anak angkat beliau. Bahkan meski Efraim adalah anak yang lebih muda, tapi Nabi Yakub ini lebih dulu memberkati dan memuji Efraim. Hal ini setidak-tidaknya terwujud dalam kasus Nabi Deborah dan Nabi Samuel. Kita melihat pola ini lagi dalam kasus Imam Ali Al-Hadi. Jadi kalau dalam Syiah 12, Imam Ali Al-Hadi itu kan imam yang ke-10 ya. Tapi kalau kita hitungnya dari Muhammad Al-Hanafi, berarti dia imam ke-11. Anyway, itu tidak terlalu bermasalah sebetulnya. Nah, ketika Imam Hasan Al-Askari itu dapat kita paralelkan dengan Menashe, sedangkan Imam Ali Al-Hadi itu kita paralelkan dengan Efraim, yaitu kelompok Sufi dan Alawi ya. Mari kita lihat bagaimana pola ini ternyata muncul kembali. Dalam Wahyu 7, ingat ya, waktu kemarin kita dulu banget itu kita bahas Wahyu 7, kita tidak temukan nama Efraim. Kita temukan nama Yusuf dan kita jumpai nama Menashe dalam Wahyu 7. Dan tidak ada nama suku Dan. Dan kita sudah membahas itu. Jadi ini pasti bukan sesuatu yang sengaja, kesalahan, tapi ini sengaja untuk menubuatkan sesuatu dari pola penggunaan nama dan simbol di dalam kasus. Selanjutnya kita membahas mengenai Kanaan dalam pokok kita tentang takdir kolektif ya. Dari transmisi yang kita baca dalam Taurat dan Zabur, bangsa Kanaan itu juga merujuk kepada satu archetipe tertentu di antara bangsa-bangsa yang hidup di toponim yang disebut Kanaan. Toponim itu kan nama tempat ya. Jadi archetipe ini sering banget gitu muncul sebagai musuhnya Bani Israel. Itu dari zamannya Yakub, kamu nggak boleh menikah dengan perempuan Kanaan. Itu kenapa gitu kan? Padahal secara habitat dan bahasa, kalau kita pilih itu orang Kanaan dan orang Israel itu sebetulnya ada orang-orang yang sama. Itu mungkin sama seperti kita akan sulit kan membedakan bedanya orang Osing dengan orang Banyuwangi yang lain gitu, atau orang Samin dengan orang Jawa di sekitarnya gitu kan. Atau pasti kita sulit memisahkan antara orang Ngapak gitu kan dengan orang Jawa yang lain gitu kan. Mungkin seperti itu. Tapi pasti ada sesuatu di situ. Nah, apa itu? Setidaknya ini yang saya temukan. Salah satu ciri khas dari archetipe Kanaan adalah sifat mereka lebih memilih untuk menjadi sekutu kekaisaran. Karena patut diduga mereka adalah kelompok-kelompok masyarakat yang beragam, yang bergerak di berbagai macam bisnis.
Jadi beragam, tapi umumnya itu mereka bisnismen. Nah, di sini pasti banyak ada beberapa orang pengusaha ya, bagi banyak pengusaha. Tapi mudah-mudahan nggak ada ya yang di sini ya. Oportunisme dan memihak kepada yang lebih menguntungkan adalah hal yang lazim. Termasuk bisnis militer atau bisnis pengawalan, bodyguard. Karena kalau zaman sekarang itu bisnis bodyguard. Inilah agaknya kenapa Yosua ibn Nun diceritakan atau diceritakan itu diperintahkan untuk menaklukkan Kanaan. Kita boleh memahami cerita ini secara harafiah, betul-betul itu arti perang militer, atau itu secara tersirat bahwa para abdal berdakwah kepada mereka agar tetap memelihara kemanusiaan dalam kegiatan bisnis mereka. Kemudian kita melihat arketipe lain yang berkaitan dengan takdir kolektif atau nasib kolektif ya. Asyur. Meningkatnya tahapan dari oportunisme dan mengejar keuntungan semata-mata adalah karakter asyur. Jadi kalau kita sudah sampai di tahap itu, kita cuma oportunis dan cuma kejar cuan semata-mata, kita bisa jadi seperti asyur. Nah, pasti di sini udah banyak yang lupa juga ya. Saya juga mungkin agak lupa nulis sendiri tapi lupa sendiri. Jadi saya ulangi lagi, apa itu karakter asyur? Karakter Keynesweit berupa monopoli perdagangan adalah karakter nafs asyur. Karakter ini hadir dalam sepanjang masa dan sangat terasa dalam masa neokapitalisme dan neoliberalisme saat ini. Fokus dari kehidupan ditetapkan adalah pertumbuhan ekonomi. Kepesatan di bidang ekonomi dengan kesejahteraan diukur secara ekonomi. Bangsa yang paling bahagia di dunia diukur dengan ekonomi, misalnya seperti itu. Dan juga seperti masa Orde Baru, segala yang dianggap mengancam pertumbuhan ekonomi harus disingkirkan. Itu satu gambaran dari asyur. Selanjutnya sepertinya kita ada waktu untuk diskusi dan sharing berkaitan dengan pembahasan kita malam ini yang akan mengantarkan kita mengenai kota yang redup di dalam Wahyu 18. Silahkan jika ada yang bertanya atau ada yang mau berbagi pikiran tentang apa yang kita bahas malam ini. Saya Wahyudi, Mbak Gayatri. Ya, Mbak Yuni, apa kabar? Baik-baik, makasih Mbak. Ya. Ini mau bertanya. Tadi suara agak kecil, tapi saya bisa mendengar juga sih setelah volumenya maksimalkan. Pertanyaan saya, kalau di Daudiyah itu, apakah dibedakan antara Rasul dan Nabi begitu? Itu satu. Terus kedua tadi ada karakter Assyria. Itu Assyria mengacu ke rumpun atau apa enggak? Terima kasih. Apa? Mengacu ke rumpun? Ya, rumpun. Apa kan itu tadi dikaitkan dengan apa? Iman ya. Nah, Assyria itu kan setahu saya Asur gitu ya. Nah, itu mengacu ke kelompok atau apa gitu, atau rumpun bangsa atau gimana? Terima kasih. Terima kasih, Mbak. Oke, saya rasa kalau di dalam Daudiyah itu tidak terlalu jelas ya pembagian antara perbedaan antara Rasul dan Nabi. Karena dari perkataannya saja Nabi itu seseorang yang menerima nubuat, sedangkan Rasul itu seseorang yang menyampaikan risalah. Dan mungkin lebih kepada cara kita melihat kata yang digunakan itu saja.
Nabi yang menerima nubuat dan menyampaikan nubuat itu. Kemudian Rasul adalah seseorang yang menyampaikan risalah, menerima risalah dan menyampaikan risalah. Jadi kita masih bisa berdiskusi apakah nubuat itu termasuk risalah atau risalah itu nubuat. Nah, itu masih bisa kita diskusikan dan tidak terlalu saklek di dalam Yaudiyah. Kita lebih berfokus melihat di dalam narasi itu sendiri. Jadi tidak bisa digeneralisasi. Rasul itu harus X atau Nabi itu harus X. Intinya lihat ke etimologi dari suatu kata yang digunakan Rasul, Nabi, Wali, kemudian Imam, dan lain sebagainya. Kita lihat itu etimologinya dan leksikonnya dan juga konotasi ya atau semiotiknya. Dan pertanyaan berikutnya, Asyur ini adalah satu kekuatan yang muncul di Irak. Jadi itu setelah masa Ur itu kan di wilayah Mesopotamia ya, Ur Asyur ya, itu sebetulnya mulai muncul setelah sejaman dengan Nabi Ibrahim. Tapi pada masa Nabi Ibrahim itu sebetulnya belum ada satu kekaisaran yang besar banget, itu belum begitu. Mesir juga belum begitu menjadi kekaisaran. Lebih kepada konfederasi. Bisa ya dibedakan konfederasi itu misalnya orang Jawa, orang Sunda, orang Melayu itu atau orang Kalimantan Jaya itu dia bersatu, kita bikin negara bareng, terus tapi kita punya otonomi masing-masing gitu kan. Nah itu konfederasi. Kalau federasi mungkin diangkat di atasnya lagi lebih daripada itu ya, jadi konfederasi itu. Nah kalau kekaisaran itu kan atau katanya dari imperium itu katanya dari kata perintah untuk menyatukan seluruhnya di dalam satu kata. Nah, kalau kekaisaran atau imperium itu berarti misalnya yang menguasai itu seluruh Nusantara itu adalah Majapahit atau seluruh Nusantara adalah Sriwijaya misalnya seperti itu. Yang lain itu adalah subordinat dari si kaisar itu. Kedudukannya tidak setara seperti konfederasi dan federasi. Nah, begitu juga dalam kasusnya Asyur. Ketika dia berkembang semakin maju atau semakin banyak manusianya mungkin ya, jadilah mereka satu keinginan untuk mempersatukan itu ke dalam satu tatanan kekaisaran yang luas di wilayah yang ada di Irak saat ini. Asyur itu kebanyakan ibu kotanya ada di wilayah Irak saat ini. Dan Nineveh itu ada di tepi sungai Tigris. Tigris itu tidak jauh, maksudnya Nineveh itu tidak jauh dari Mosul, Irak. Itu Mbak dan kebanyakan orang Asyur kemudian memeluk kekristenan, misalnya Khaldia, kemudian mereka bahasanya itu bahasa Semit, sama seperti bahasa Ibrani, Arab, kan? Cuma mereka ada kekhasannya itu. Tapi tentu ketika mereka memeluk Islam, mereka banyak dipengaruhi oleh bahasa Arab. Sama lah seperti mungkin begini, kalau ada di Cirebon itu lama-lama hak khasannya Cirebon kan jadi hilang gitu. Padahal Cirebon tuh pasti punya satu dialek tersendiri gitu kan, sebagai orang Jawa gitu kan. Ini seperti itu. Ini begitu Mbak. Ya Mbak, berarti karakter di situ mengacu secara umum ya? Yang tadi katakan karakter istilah. Karakter itu saya menyimpulkannya itu setelah saya membaca teks-teks ketika mereka membahas seperti apa Asyur. Seperti ini yang muncul polanya. Kemudian saya pada umumnya dimaksud dengan karakternya Asyur itu karena dia begitu sangat ambisi terhadap ekonomi, lebih kepada ekonomi.
contoh kuatnya adalah pada masa Ahab dan Jezebel. Itu sangat kuat. Kemudian kalau kita melihat cerita-cerita Nineweh, ya kan, itu lebih kepada masalah ekonomi. Jadi itu tidak agak berbeda motifnya dengan Mesir, dengan Babilonia, dengan Persia, begitu Kak. Jadi khasnya agak beda. Mungkin sama kalau kita sekarang itu ingin melihat, pasti ada bedanya ciri khas Rusia, Cina, ya kan, Amerika. Bahkan kita bisa sebetulnya membedakan Amerika dengan Inggris itu ciri khasnya bedanya apa sih? Sebagai kekaisaran pasti ada. Itu Mbak. Ya, baik, makasih Mbak. Iya, sama-sama. Selamat malam, Seko. Selamat malam, Mbak. Ini saya sedikit mau tanya. Berarti ada di dalam Bible itu mitologi-mitologi yang selama ini saya terima itu berarti itu semua itu mesti dikupas dulu ya, Seko. Seperti itu kan semua mesti ada apa itu arketipenya semua kan yang saya terima selama ini kan secara letterlek gitu aja yang diterangkan saya waktu kecil itu. Jadi itu semua itu ada arketipenya ya yang mesti dijelaskan. Selain isinya itu berupa seperti ramalan masa depan, berarti itu juga mesti di belakangnya juga semua itu ada arketipenya gitu ya, Seko. Ya, terima kasih Mbak atas pertanyaannya. Nah, inilah agak sedikit perbedaan antara pendekatan Sufi dengan pendekatan gereja Kristen atau pendekatan Islam yang lain. Pendekatan Sufi ini sebetulnya agak mirip juga dengan Kabalah ya. Pendekatannya psikologi. Kalau kita bicara psikologi, itu pasti kita menggunakan satu kategorisasi terhadap gejala-gejala. Nah, gejala manusia yang seperti ini disebut X. Gejala manusia yang seperti ini disebut B. Dan seterusnya. Dan itulah yang disebut sebagai arketipe, prototipe, kemudian fenomena apa. Nah, jadi itu bedanya kalau kita membahas antara sufisme atau kabalah atau metode pohon hayat dengan metode imperialis konservatif. Kenapa? Karena kalau di dalam sufisme atau metode pohon hayat, kita ini ingin benar-benar membumi dengan model-model itu. Kita ingin lihat kalau kita alami seperti tokoh itu, bagaimana sih kita bisa meneladani dari situ, bagaimana sih kita bisa membumi seperti si tokoh itu. Kalau kita menghadapi situasi yang sama, kalau kita menghadapi kondisi yang sama dengan arketipe-arketipe itu. Dan karena itu di dalam kitab, dalam Al-Quran ada banyak sekali sosok yang bisa kita ambil contoh di dalam kehidupan kita. Dan nggak bisa satu aja gitu. Misalnya kalau saat ini saya sedang sakit, saya ambil contoh Nabi Ayub. Besok kalau misalnya saya mau ngajak teman-teman di sini, ayo kita turun ke jalan pada saat Women's March ya 8 Maret. Jadi saya akan mengambil contoh Deborah gitu misalnya. Dan yang lain-lain sebagainya. Jadi itu lebih ditekankan kepada seperti yang disampaikan oleh Nabi Muhammad untuk memperbaiki akhlak. Akhlak itu kan berarti harus psikologi kebaikan atau kejiwaan, psikologi maupun psikiatri. Jadi bedanya kalau di dalam gereja-gereja atau imperialis konsensus yang lain lebih diutamakan kan doktrin, kamu harus X, Y, Z, kamu harus ini dan lain sebagainya. Yang general, karena ingin mengajarkan sesuatu sesuai dengan kepentingan dari atau yang selama ini diyakini di dalam institusi itu.
mungkin bedanya, Pak. Penekanannya, bedanya penekanannya gitu, Pak. Iya, makasih, Jack. Dan karena itu ya, kalau di dalam sufisme sebetulnya tidak boleh itu terlalu banyak. Saya lebih senang kalau kita ini tidak terlalu banyak juga, maksimal 40 begitu, karena saya jadi lebih tahu bagaimana cara misalnya menjawab Mbak Wahyuni, pasti caranya beda dengan saya harus menjawab Mas Andre atau menjawab Denman gitu. Dan kemudian juga ada satu penyampaian yang personal. Ya, misalnya saya bisa satu waktu menghubungi Mbak Widianto secara personal, atau Mbak Widianto nanya kepada saya secara personal. Yang pasti transmisinya tuh mungkin agak beda. Setiap orang tuh pasti beda gitu. Makanya ditekankannya lebih kepada arketipe, kepada psikologi. Enggak selalu yang general. Yang general itu pasti akan diturunin lagi ke dalam yang khusus-khusus itu. Begitu, Bang. Halo? Halo. Ya, suara saya dengar ya? Saya sehat boleh. Oh ya, silakan. Herman ya? Iya. Saya cuma ingin mengkonfirmasi dari apa yang pernah saya baca. Dulu waktu mengkaji pemikiran Murtada Mutahari kan dia membagi jiwa itu ada dua. Ada jiwa individu, ada jiwa masyarakat atau jiwa bangsa. Bisa tidak pemahaman ini dicocokkan dengan istilah arketipe itu yang dibahas pada malam ini? Contohnya apa tadi? Jiwa bangsa. Jadi Mutahari sepertinya mempercayai bahwa ada jiwa kolektif gitu, ada jiwa masyarakat selain jiwa individu. Mungkin itu, apakah itu seperti begitu pengertian arketipe tuh? Bisa juga seperti itu kalau kita masukkan ke dalam ranah yang bangsa-bangsa tadi, Asyur, Babylon. Iya. Cuman sayangnya saya belum baca yang Mutahari itu ya. Apa judul bukunya? Manusia dan alam semesta, masyarakat dan sejarah lah. Masyarakat dan sejarah di situ Okay. Dia kan membahas apa itu yang mana real individu atau masyarakat. Ternyata di situ solusinya dia bahwa ada jiwa individu, ada jiwa masyarakat. Nah, saya pikir mencoba pendekatannya Mutahari itu psikologi juga ya. Filsafat sejarah mungkin. Filsafat. Ya. Kalau saya pakai suara ini lebih jelas apa enggak ya? Jelas. Lebih jelas yang ini. Lebih jelas. Jauh lebih jelas daripada yang tadi. Oke. Saya beda device soalnya. Oke. Sorry ya. Ya. Sip. Iya. Jadi saya pikir yang digunakan oleh Mutahari itu kalau dari penjelasan Dikau ya lebih kurang sama. Cuman kan saya tidak bisa konfirmasi lebih jauh karena saya belum baca bukunya Mutahari yang itu ya, Manusia dan Sejarah ya. Begitu. Terima kasih. Ada lagi sebelum kita lanjut? Kalau nggak ada mungkin kita lanjut dulu. Jadi kita lanjut dulu ya ke pokok yang ketiga, kota ya, kota-kota. Oke, simbolisme kota yang ada di dalam transmisi itu selalu itu merujuk kepada ideologi, agama, gerakan, atau pemerintahan. Pemerintahan itu misalnya pemerintahan satu negeri atau satu bangsa. Yerusalem itu selalu merujuk kepada agama yang dianut oleh para nabi Sinaisme, sekaligus ideologi dan gerakan mereka. Kalau ada kata kotanya, kota Tuhan, itu selalu merujuk kepada makrifatullah atau Weda. Weda di dalam tradisi India ya, ilmu ya. Misalnya hadis
Imam Ali adalah gerbang kota ilmu. Gerbang dan kota ilmu adalah Nabi Muhammad. Ini bukan hal yang aneh penggunaan simbol-simbol seperti ini. Gitu. Dan zaman dulu yang namanya kota itu kadang juga berarti satu negara kecil gitu ya, city state gitu kan. Itu zaman dulu seperti itu. Ilmu pengetahuan ilahiyah atau pengetahuan yang puncak, kadang kita menyebutnya pengetahuan yang puncak ya. Pengetahuan yang agung itu berarti ada ilmu pengetahuan yang dipraktikkan, yang sudah menyatu dengan subjeknya dan menghadirkan dirinya sebagai objek sekaligus untuk diambil terus-menerus manfaatnya. Makanya kita ketemu hadis seperti tadi. Nabi Muhammad adalah kota ilmunya, Imam Ali adalah pintu gerbangnya. Kalau di dalam Serat Tama di Jawa, ya, yang pernah dengar Serat Tama itu kan ada kata ilmu itu kanti melakoni. Ilmu ada sesuatu yang dilakoni. Itu kebetulan bapak saya memberikan nama Wedo Tami itu dari Serat Tama ini. Dalam makalat Betas Wali, kok ada makam yang paling tinggi itu kenapa disebut kutub? Gue bikinin bubur tuh, gue lebihin tadi buat. Kenapa disebut kutub? Itu disimbolkan dengan tanah. Karena tanah itu mengandung api, air, dan udara. Serta dia menumbuhkan segala sesuatu yang ditanamkan ke dalamnya dan memberikan segala yang hidup di atasnya. Jadi ini simbol yang tepat mengenai kutub sebagai ilmu yang hidup. Ya kan? Kutub disimbolkan sebagai tanah. Itu kota. Nah, coba kita lihat bagaimana aplikasinya di dalam transmisi tentang kota. Dan aplikasi ini adalah kota yang mungkin justru bukan kota yang ideal. This is not about the ideal city. Okay. Kehancuran Nineveh sebagai ibu kota Asyur telah dinubuatkan oleh para nabi, especially Nabi Yunus. Namun seperti biasa para penduduk kota itu tidak percaya. Jakarta akan tenggelam. Siapa yang mau percaya? Percaya kali ya. Gitu. Atau Nineveh itu berkaitan dengan ikan, rumah ikan, atau dia berkaitan dengan patronase terhadap atau dengan dewa dan perdagangan ikan. Semuanya hubungannya dengan ikan. Sebagian dari penduduk yang selamat pas hancurnya Nineveh itu sekitar abad 6 sebelum Masehi ya, dia kemudian bermigrasi ke Tigris, dari Tigris ke Efrat. Nah, kemudian di sekitar wilayah yang mereka migrasi itu ada tempat namanya Nainawa. Itu di dekat Efrat. Itu nggak jauh dari terjadinya peristiwa pembantaian Karbala ya. Nineveh itu menjadi satu model mengenai kehancuran sebuah kota. Kemungkaran dan kezaliman yang berlangsung di Nineveh itu digambarkan itu udah nggak disanggup lagi dihadapi oleh Nabi Yunus. Aku nyerah mungkin seperti itu, yang mungkin Nabi Yunus nyerah gitu dengan kerusakan yang dia lihat di Nineveh. Lalu Nabi Yunus memandang Allah itu kan maha kasih. Ya sudah, pasti Allah itu akan memulihkan mereka. Tidak perlu syafaat dari dia. Syafaat itu di sini intersesi atau perantara dia. Maksudnya bukan seperti orang memahami syafaat seperti sekarang ya. Misalnya syafaat itu sederhananya begini aja. Saya minta didoakan oleh Syekh Ali supaya saya sembuh. Saya minta tolong dokter mengobati saya. Dokter melakukan satu syafaat kepada saya, perantara untuk saya. Syekh Ali juga memberikan syafaat kepada saya. Syafaat itu seperti itu. Surah Al-Qalam, ya pernah tahu ya surah Al-Qalam yang Nun itu merupakan syarahan transmisi mengenai Nineveh.
dalam kaitannya dengan umat sejak Nabi Muhammad SAW. Dan karena itu dimulai dengan perkataan Nuh. Kalau kita baca surah itu, kita tahu pergumulan Nabi Muhammad itu lebih kurang sama aja menghadapi masyarakat seperti Asyur itu, dan agar beliau itu tidak putus asa. Allah tuh memerintahkan agar beliau itu tidak putus asa. Jangan sampai putus asa seperti Nabi Yunus. Itu Nineweh, satu bentuk kota yang hancur. Sekarang kita pergi ke Wahyu 18 ayat 21 hingga 24 yang juga menggambarkan suatu kehancuran kota. Kehancuran imperialis konsensus Sinaisme. Digambarkan sebagai satu kota. Wahyu 18 ayat 21 hingga 24 itu menyoroti bagaimana berbagai imperialis konsensus Sinaisme itu mengalami kemerosotan lokal dan kemerosotan spiritual yang luar biasa. Kenapa? Karena komodifikasi agama dalam berbagai bidang. Ini terjadi bukan di zaman kita ya, itu termasuk di dalam kesenian, di dalam dakwah yang bisa gunakan untuk profit semata-mata. Ini sudah terjadi dan nyata di hadapan kita. Persis seperti orang-orang Kanaan yang hanya kejar profit. Atau bahkan itu untuk korporasi, untuk kekaisaran ekonomi. Ya, gitu misalnya. Watak Babilonia itu menyalahgunakan agama dan spiritualitas. Sedangkan wataknya Mesir itu pandangan-pandangan dunia dia itu menggiring manusia merusak kemanusiaan dan kehidupan. Kenapa? Karena mereka memuja hal-hal yang artifisial dan superficial. Misalnya memuja kepada uang, memuja kepada nama, gitu kan. Bukan hakikatnya apa sih hidup di dunia ini. Sederhananya begini, kalau yang terjadi di dalam kehancuran kita kemerosotan kita saat ini adalah ya, seperti yang saya pernah bahas sebelumnya atau mungkin ini saya ulang-ulang lagi ya, rumusnya itu bukan lagi X untuk manusia atau X untuk kehidupan, tapi rumusnya manusia itu sekarang adalah manusia untuk X atau kehidupan untuk X. Nah, X itu bisa diisi sebagai industri, agama, ekonomi, kesehatan, pertanian, dan sebagainya ya. Banyak. Ya nggak sih? Ini udah banyak udah berjalin kelindan antara Asyur, antara Mesir dan Babilonia di dalam era Romawi yang kita jalani dan alami saat ini. Kemudian The Beloved and I menggunakan simbol lampu atau dian yang dapat diartikan sebagai firman Allah. Dalam Mazmur 119 yang akan kita baca dulu. Firman Allah adalah pelita langkahku. Nah, ini digunakan lagi oleh The Beloved and I. Kemudian firman lampu itu juga ada suara kenabian. Di sini bukan berarti suara nabi, suara kenabian. Suara kenabian itu bisa disampaikan oleh siapapun gitu kan. Yang menerangi sebuah kota, suara kenabian atau firman Allah itu menjadi padam dan akhirnya kota menjadi redup atau remang-remang. Kalau remang-remang kesannya gimana ya? Redup itu mungkin lebih syahdu gitu kan, atau lebih muram gitu kan. Nah, mungkin seperti itu. Kemudian kita membahas mengenai anima animus. Nah, ini tadi menarik seperti yang disampaikan oleh Mbah Widianto mengenai pembahasan kita itu lebih banyak mengenai arketipe, nafs, karakter, watak. Ya karena itu tadi seperti saya sampaikan,
Psikisme itu sebetulnya adalah psikologi kuno, psikiatri kuno. Zaman dulu kan belum ada psikolog, belum ada psikiater kan. Nah, jadi Sufi, Kabbalah, atau guru-guru di India dan biksu-biksu yang mempelajari mistisisme itu adalah psikologi kuno. Kita telah belajar bahwa para nabi, rasul, atau wali dalam aksiologi adalah senada dengan para syaman agung, the great healer and the great caregiver, yang mereka telah menjalani pendidikan dan pelatihan di madrasah atau pesantren pohon hayat. Di sini saya ingin sedikit menggunakan pendekatan psikologi dalam memahami dua sosok syaman agung kita kali ini, yaitu Deborah dan Yunus tadi. Ini katanya Carl Jung, yang bukan kata saya. Anima dan animus adalah arketipe yang disampaikan oleh Jung untuk melihat sisi seksualitas tersembunyi dalam diri seorang manusia. Dalam hal ini merupakan ketidaksadaran kolektif pada seorang manusia saat mengalami individuasi yang terkait dengan memori dan bawaan dari masa lalunya dan leluhurnya. Anima adalah sisi feminin dalam ketidaksadaran kolektif pada laki-laki. Animus adalah sisi maskulin dalam ketidaksadaran kolektif pada perempuan. Ya, jangan dihafalin dulu deh sekarang gitu ya. Ini juga saya juga baru berapa waktu baru paham gitu kan. Diferensiasi yang dilakukan oleh Carl Jung ini, saya temukan itu bermanfaat untuk digunakan dalam memahami karakter-karakter yang cisgender. Cisgender itu jelas. Ini laki, ini perempuan. Bukan yang transgender. Kalau cisgender itu ini laki, ini perempuan. Bukan yang two spirits ya. Dan juga bermanfaat untuk melihat bagaimana sih karakter laki dan perempuan cisgender itu dihadirkan di dalam transmisi. Misalnya, karakternya Deborah itu kan jelas perempuan. Ya. Karakternya Yunus itu jelas laki-laki. Misalnya seperti itu. Ini saya kutip aja gitu ya. Perkembangan anima animus itu juga berkaitan dengan bagaimana seorang laki-laki itu sejak lahir dia mendapat gambaran mengenai perempuan. Dan juga kalau perempuan itu dalam hal animusnya itu berkait hubungannya dengan laki-laki sejak dia lahir. Maksudnya tuh gini, misalnya kalau anima pada seorang laki-laki itu karena misalnya contohnya ini Mbah Wijanto itu melihat ibunya, melihat saudarinya, melihat neneknya. Akhirnya itu terkoreksi nanti kepada istrinya, kepada anak perempuannya, kepada tetangganya, dan seterusnya. Dan juga animus begitu ya. Anima atau animus yang tidak pada tempatnya, yang di situ disebutnya displace kalau dalam bahasa Inggris, itu akan menghadirkan sesuatu yang dianggap negatif atau buruk. Dan keduanya ini juga agak beda. Misalnya proyeksi anima pada laki-laki dalam individuasinya itu hanya ada satu gambaran umum. Misalnya gini, bagi Herman, ketika dia melihat ibunya, maaf, saya tahu Herman mungkin tidak kenal ibunya, neneknya ya. Ketika melihat neneknya, kemudian dia melihat teman perempuannya, dia melihat sepupu perempuannya, dia punya satu gambaran umum. Umumnya laki-laki seperti itu yang diamati oleh Jung. Bedanya sama perempuan. Nah, kalau perempuan, misalnya seperti Wahyuni punya hubungan dengan ayahnya, kakeknya, omnya, itu bisa beda. Dia nggak bisa satu gitu. Nah, itu ribetnya perempuan, ya kan? Gitu. Yes. Oke, saya kutip aja dari Jung gitu ya. A man will generally project his anima onto only a single woman at any one time. Whereas a woman would
frequently have more than one animus projection in her life. Ya kan? Ribet ya kalau laki-laki itu dia satuin gitu, kalau perempuan tuh malah jadi banyak gitu. Sekarang kita lihat itu kita aplikasikan. Coba kalau kita aplikasikan bisa nggak? Mana dalam kasus Yunus kita lihat anima yang displace itu yang tidak pada tempatnya. Apa itu? Dia punya sisi kelembutan, dia melihat kasih sayang Tuhan. Sehingga dia mungkin enggan berkonfrontasi lebih jauh dengan masyarakat Nineveh. Padahal dia udah dimisikan seperti itu, jadi dia memilih menyerah. Itu displace. Nah, kalau dalam kasus Deborah, kita lihat animus itu dimanifestasikan pada tempatnya. Itu disebutnya integrated karena sudah terintegrasi dengan baik. Yaitu dia mampu memposisikan dirinya sesuai dengan peran dan fungsi yang diperlukan saat itu sebagai pemimpin pergerakan yang agresif melakukan perlawanan. Kemudian, The Beloved and I dengan satir mengatakan umat manusia modern pada hari ini menyalahgunakan darah para syuhada seperti Yesus dan para ahli baitnya, ya kan 12 rasul-rasul itu, apostol itu, kemudian juga darah Muhammad dan para ahli baitnya. Babilonia sebagai karakter perempuan, ya kan, ingat ya yang kemarin-kemarin, Babilonia karakter pelacur perempuan. Dia menghadirkan kepada kita satu animus yang displace itu kan, tidak pada tempatnya. Akibatnya apa? Kita lihat sendiri akibatnya bagaimana. Dan pada saat yang sama, saudagar pembesar itu biasanya ada karakter laki-laki. Di sini pun juga menghadirkan anima yang tidak pada tempatnya, yang displace. Akhirnya, kesatuan dari dua displace itu adalah kehancuran yang luar biasa. Saya pikir para penyampai transmisi, para nabi, rasul, wali itu saat menyampaikan teks-teks seperti ini, dia sangat memahami psikologi. Seperti yang disampaikan oleh Jung. Tetapi dia sampaikan di dalam bahasa mitologis mereka. Jadi kalau Jung itu melakukannya secara saintifik, rapi, dia kategori anima animus, gitu kan, apalagi waktu itu. Artikel ini, artikel itu, gitu kan. Atau mungkin Freud melakukannya juga. Tapi kalau saya lebih cocok kalau melihat mitologi itu Jung ya. Kalau Freud tidak begitu cocok untuk mitologi. Tapi kalau para nabi atau wahyu atau teks-teks Zabur, Al-Quran dan lain-lain itu mengelaborasinya di dalam bahasa mitologi. Kita perlu melihat ini kembali ke dalam kehidupan kita saat ini, bukan hanya sebagai satu individu yang terpisah dari jaring laba-laba kemanusiaan dan kehidupan kita. Saya membayangkan kemanusiaan kita yang ada saat ini dan kehidupan kita saat ini seperti jaring laba-laba yang kalau satu digunting pasti semuanya akan hancur gitu. Kita memproyeksikan hubungan kita dengan sesama kita dengan ketidaksadaran kolektif ini, dan pada saat hidup kita saat ini dunia itu sudah sedemikian kosmopolitan. Jadi kita punya ketidaksadaran kolektif kita mengenai anima animus gitu, kita proyeksikan hubungan itu dengan sesama kita. Saya misalnya punya animus tertentu yang saya proyeksikan saya berhubungan dengan Ahmad Setiawan sebagai laki-laki gitu kan, atau kepada Agung pun sebaliknya kepada saya atau kepada yang lain. Ada satu ketidaksadaran kolektif itu, dan kita sudah hidup sedemikian kosmopolitan. Kita bisa menjadi Deborah atau Yunus dalam skala kecil,
atau kita menjadi pelacur Babilonia, atau menjadi Nabi Muhammad dalam ranah kita. Maksudnya di sini tentu arketipenya, bukan sebagai nabi menerima wahyu ya. Dalam kasus Nabi Yunus, ia menyadari kesalahannya dan bertobat. Seperti halnya Nabi Daud. Dan dalam kasus mereka yang diazab, kenapa mereka itu diazab? Atau dihukum? Katakanlah dihukum di sini bukan dalam arti bahasa itu dalam arti dihilangkan. Kenapa? Karena mereka tidak segera mengakui kesalahan atau dosa, tidak bertobat, dan tidak berupaya memulihkan atau memperbaiki yang telah dirusaknya, malah terus-menerus merusak. Ya kan? Mana ada orang yang sanggup terus-menerus disiksa. Pasti minta cerai gitu, kalau suami istri ya. Kalau setiap waktu selalu merusak. Ya, nggak ada kan orang tidak mau menangkap seorang psikopat yang membunuh. Pasti ada, pasti kita ingin dia ditangkap demi ketertiban umum. Nah, karena itu, sebagai kalimat terakhir, kita turut berperan dalam menentukan nasib kita masing-masing sebagai individu. Ya, ada kan dalam surah Al-Quran, nasib ada di tangan kita masing-masing. Dan pada masa yang sama, sesungguhnya kita telah pun terlibat dalam takdir kolektif dan nasib kolektif di dalam masyarakat kita, kemanusiaan kita, dan kehidupan kita melalui karakter dan melalui proyeksi yang kita pilih saat kita perankan, atau untuk kita perankan dan untuk kita fungsikan. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan, yang terakhir bisa saya sampaikan. Tidak masuk. Ya, silakan kalau ada yang mau berdiskusi. Bukan hanya tanya. Iswan Mustiadi. Silakan bagi yang mau bertanya bisa langsung membuka mic. Salam, itu Iwan Mustiadi siapa ya? Iwan Mustiadi siapa ya? Boleh memperkenalkan diri? Nggak ada suara. Tidak ada suara, Oke, saya siapa yang keluarkan ya. Saya keluarkan beliau ya karena tidak menjawab. Di sini coba untuk saling memperkenalkan diri supaya safe. Supaya kita merasa aman. Ya? Ada yang bertanya? Mas Sepertinya Adi? bingung. Nyimak. Nyimak. Udah berapa malam ini diem aja nih. Kemarin Mbak sakit kepala, nggak tahu, nggak pernah sakit kepala sebelah habis seminggu ini. Oh. Iya. Oh. Iya. Ya, karena memang saya sampaikan ini, saya rasa banyak Muslim kurang awam, kurang paham cerita-cerita seperti ini. Padahal cerita-cerita ini justru penting gitu loh. Melihat keadaan kita seperti sekarang gitu kan. Terlalu tercerabut kita dari akar-akar. Kok di dalam Al-Quran ceritanya seperti ini gitu. Bahkan ketika saya baca di satu ayat Al-Quran, ayat Deborah itu, Syekh Ali mengatakan ayat ini dikutip dalam Al-Quran. Saya juga baru tahu, saya bilang, wah ini di ayat Al-Quran yang mana, tapi tidak disampaikan di situ gitu kan. Jadi saya harus bertanya langsung kepada beliau gitu loh. Dan minggu ini saya belum sempat ngobrol sama beliau, seperti soalnya banyak urusan dengan keluarga yang sakit gitu. Ya, kalau misalnya coba kita, kalau ada yang bingung nggak apa-apa, tanyain aja. Ini saya mencoba ya, kita melihatnya dengan animus ini saya coba gitu.
Karena pendekatan-pendekatan yang disampaikan oleh orang-orang lain itu menurut saya yang di Indonesia khususnya kebanyakan tidak up to date. Itu kalau saya pergi ke teman-teman yang orang Amerika, orang Eropa yang belajar sufisme, belajar perennialisme, kemudian belajar interfaith, penggunaan seperti ini tuh biasa gitu. Jadi saya ingin kita tuh update sedikit gitu loh penggunaan ini, jadi jangan yang terus-terusan yang cara memahami transmisi kita seperti yang dulu kita mungkin pelajari waktu kita di sekolah gitu kan. Mungkin seperti itu. Kalau saya sih enggak bingung, saya bukan bingung, tapi banyak informasi baru kayak misalnya pendekatan Jung, saya harus baca kembali lagi bagaimana itu anime itu Animus ya. Terus kisah Deborah kan kita kayak, kalau saya kan saya tidak terbiasa baca Bible, jadi kisah-kisah kayak gitu kan masih baru, jadi baru dicerna sih sehat. Ya. Ya. Makanya kalau kisah-kisah Nabi yang jarang dibahas di dalam Islam itu, makanya saya sering ulang lagi karena saya takut apa yang masih ada asing. di sini. Masih asing. Takutnya asing kan gitu. Kalau Asing. saya mungkin nggak asing gitu kan, tapi mungkin kalau yang di sini mungkin asing dengan Deborah, dengan nabi-nabi yang Judges itu misalnya kan. Paling yang terkenal yang kalau ada di film gitu kan, kalau Samsung mungkin terkenal gitu kan. Kan? Nah, cuman yang tadi kan kisah Nabi Yunus, kok sepertinya dia harus bertobat apa? Yang saya pernah dengar sih, kalau di cerita-cerita, saya nggak tahu apa itu di Quran atau cerita-cerita sufi, dia tinggalkan umatnya sih atau gimana ya? Itu ya. Iya. Itu yang dimaksud apa namanya? Harus bertobat dengan dia tinggalkan umatnya itu ya. Betul. Jadi seperti tadi disampaikan, dia meninggalkan umatnya itu pertama karena dia udah putus asa, terus dia merasa Tuhan itu kan maha kasih. Itu maha kasih. Itu ini yang dibicarakan oleh The Beloved and I ya. Coba kamu cari lagi kata Yoma itu. Tuhan itu kan maha kasih, ya udah. Nggak apa-apa, kalaupun saya pergi, pasti Tuhan akan menolong mereka gitu. Nah, padahal Yunus sudah bersedia atau sudah ditugaskan untuk menyelamatkan Nineveh itu. Jadi seperti misalnya jika seorang dokter sudah ditugaskan pergi untuk menyelamatkan orang di Turki saat ini, terus jika pas sampai Turki stres, kok seperti ini, saya nggak sanggup, terus Dikau lari. Di dalam diri Dikau itu pasti ada pergumulan, penyesalan, kebingungan juga, gitu kan? Tetap ada. Itulah kegelapan. Di dalam pergumulan itu pun sudah jadi kegelapan gitu, dan ketika meninggalkan Turki yang tentang keadaannya seperti sekarang gitu, padahal dirimu adalah seorang dokter misalnya, gitu. Itu contoh ya. Seperti itulah Yunus gitu. Ceritakan ya nggak mungkin harafiah lah ya, kalau masuk ke dalam ikan paus misalnya nggak mungkin hidup gitu kan gitu. Itu simbol yang saya sampaikan, itu juga termasuk simbol ta'anasuk. Entah itu hidup kembali, misalnya akhirnya Dikau sadar, Dikau balik lagi ke Turki, atau kemudian mau mati terus lahir kembali terus di Turki, anything lah ya, tapi intinya Nabi Yunus itu menyadari saat berada di dalam kegelapan ini. Dirimu sadar saat dirimu keluar dari Turki, ternyata saya salah ya. Saya seharusnya bertahan di sana, menyelamatkan orang-orang di Turki yang saat ini sedang gempa. Walaupun saya nggak punya dana, nggak punya sarana dan prasarana dan fasilitas dan sebagainya. Mungkin seperti itu yang maksudnya. Halo, dengar ya suara saya? Iya. Terima kasih. Itu ada yang chat lagi, siapa ya? Banyak memakai simbol-simbol. Iya, memang transisi itu pasti simbol. Dan sebenarnya memang simbolnya kan jadi bebas ya untuk memaknai, tapi
selalu ada satu kerangkanya dulu. Kalau kita kebanyakan orang itu memahami simbol sembarangan. Nah, makanya kalau saya itu sekarang saya belajar untuk mengkritik orang, ini saya tuh dia pakai simbol itu pakai kerangka mana. Kalau dia pakai kerangka protestanisme, ya saya harus mengkritiknya dengan kerangka protestanisme dia gitu misalnya. So dia memahami simbol dengan Jungian, gitu kan. Jadi pakai kerangkanya Jungian, saya seperti itu. Ya mungkin ada lagi. Halo Rahmat, diam aja nih Rahmat nih. Siapa tadi? Oh, bawah Iya ini? Mbak, maaf lagi Oh, di ini, lagi di jalan. bukan lagi di rumah sakit. Oh, Iya, ini Mbak pantesan aja ya? Enggak, sorry, saya mau Mbak yang kembali ke yang Nabi Yunus itu tuh. Pantesan aja kalau yang diajarin ke saya dulu itu doanya Nabi Yunus itu kan itu ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Sesungguhnya aku adalah orang-orang yang zalim. Itu berarti kalau dari penjelasannya Mbak Gayatri tadi itu ya jadi masuk akal sih kalau buat saya, terus terang begitu. Dan berarti memang sudah terkonfirmasi kalau Zunnun itu, ikan nun itu tidak harfiah begitu ya Mbak? Enggak harfiah dong, iya. Iya. Kan kita itu termasuk zalim kalau kita membiarkan kejahatan di sekitar kita. Setidaknya kita harus bersuara. Hal yang terlemah adalah kita berdoa kan. Sekarang apa sih hal terlemah kita? Kita kan nggak bisa membantu Turki misalnya gitu kan. Terlemah kita ada berdoa. Lebih lagi kalau kita bisa bersuara mengenai itu misalnya jadi gempa di tempat yang lain atau kejahatan apapun, kejahatan Taliban, kejahatan di mana ISIS di Irak, selanjutnya seperti itu misalnya gitu kan. Nah, tuh. Iya. Tapi saya belum periksa ya itu kalau di leksikonnya kitab Yunus itu ikan paus atau ikan aja gitu, itu pasti ada beda juga sih gitu kan. Karena penggunaan simbol binatang itu saya pikir tidak sembarangan digunakan di dalam transmisi. Penggunaan simbol lebah, penggunaan simbol merpati, rusa, beruang, tidak sembarangan digunakan. Saya pikir zaman dulu pun sudah ada seperti zoologi kan, melihat binatang itu punya karakter. Contoh misalnya kalau singa itu kan penyendiri ya, bukan kawanan gitu kan kalau singa kan, ya nggak? Iya. Itu kayak gitu-gitu tuh diaplikasikan ke manusia. Kawanan tapi dia suka menyendiri gitu. Kalau harimau sendirian, harimau selalu jalan sendiri. Kalau singa itu rame-rame. Tapi dia kalau di video-video itu suka sendiri ya? Iya. Tapi pack-nya nggak pernah banyak, 2-3. Oh, oke. Iya, yang penyendiri itu harimau. Harimau itu selalu jalan sendiri. Oh, oke. Kalau gajah itu kan suka rame-rame itu kalau gajah itu kan. Oh, iya. Iya nggak sih? Iya. Kalau gajah campur juga Mbak, enak asiknya rame-rame. Mau tanya dari konteks Nabi Yunus dalam perut ikan itu apakah harfiah masuk ditelan dalam perut ikan gitu Mbak? Ya enggak lah. Makanya saya mikir kok harfiah. Nggak dicerna ya? Hah? Kenapa? Masuk perut ikan apa nggak dicerna gitu Mbak? Ya enggak ya, makanya itu kan simbolis. Iya itu simbol. Iya, itu simbolis banget, itu simbolis. Jadi masuk ke dalam ditelan perut ikan itu hanya simbol ya Mbak ya? Oke. Iya, simbol. Sama apalagi kayak orang kan ada kata nun. Sama kayak orang lagi jatuh cinta bilang, iya sama kayak orang lagi jatuh cinta bilang belahlah dadaku gitu kan nggak iya. Iya betul. Betul. Tapi terus terang Mbak,
pemahaman-pemahaman kayak gini ini justru terus terang itu baru saya dapetin itu dari Mbak Gayatri sebenarnya. Karena kalau ngikutin agama mainstream itu entah Kristen atau Islam, itu pasti yang diomongin kan adalah bukti kebenaran Al-Quran dan Alkitab itu justru adanya tempat ini, ditemukannya situs ini dan lain sebagainya, itu pasti berputarnya itu di seputar itu, sehingga penggiringannya itu selalu kepada apapun yang diceritakan di dalam Bible atau di dalam Al-Quran itu adalah satu kondisi, satu kejadian nyata gitu, termasuk kisah Nabi Yunus yang katanya dimakan sama ikan nun. Ikan nun itu apakah ikan paus atau ikan apa kan nggak ngerti gitu. Cuma itu tuh jadi satu. Oh iya, itu kita nggak menganggap, saya waktu sebelum ketemu Mbak Gayatri itu tidak menganggap bahwa itu adalah sebuah siloka gitu, sebuah perumpamaan segala macam. Itu ya sudah, memang itu kejadiannya begitu. Dan termasuk ketika saya mengkaji dengan teman-teman kristolog dan lain sebagainya juga, teman-teman di sana juga selalu pasti omongannya tuh selalu berputar-putar di situ sih Mbak. Itu aja sih mungkin tambahan. Justru terima kasih Mbak, saya sudah dapat pemahaman dari Mbak Gayatri itu dapatnya begitu. Jadi ada kalanya kita ini yang nyimak nggak bisa nanya gitu, karena bukannya tidak mau mengkonfirmasi apa yang tidak kita tahu, tapi kita juga harus mengkaji kembali yang kita nggak tahu tuh apa ya gitu. Iya. Gitu, jadi ya gitu. Saya pernah bilang sama Mbak Wayuni, segala sesuatu di dalam teks itu biasanya ada lapisan yang harafiah dan lapisan yang lebih dalam lagi. Itu kebiasaan dari Sufisme, Kabbalah juga, atau tradisi yang lain. Ada yang lapisan harafiah dan lapisan yang lebih spiritual, yang lebih mistisism ya gitu. Nah, tapi kalau kita memahami harafiah itu tidak selalu berarti, misalnya dalam kasus Yunus, dia masuk ke dalam perut ikan betulan, terus dia keluar lagi dimuntahkan, seperti cerita itu. Harafiahnya itu mungkin dia betul-betul mati di lautan, dimakan ikan, dia terakhir kembali tanasuk seperti tadi itu kan sesuatu yang harafiah juga. Atau yang disebut dengan ikan atau nun itu ada, misalnya dia diselamatkan oleh satu kapal yang gelap, atau dia terdampar di sebuah pulau yang gelap, gitu kan? Itu tetap harafiah loh, itu tetap harafiah gitu. Tetapi yang bisa digali lagi apa sih dari makna kegelapannya itu yang penting. Di dalam kegelapannya itu dia menyadari, gue ternyata zalim nih meninggalkan kota gue, karena kota gue harusnya diselamatkan gitu. Berarti ketika membaca teks suci, baik itu Al-Quran ataupun Alkitab, itu yang harus saya tanamkan di otak itu, dia punya punya makna beberapa lapis itu ya Mbak ya. Iya. Iya, ada layer-layer yang iya. Oh, pantesan jadi kitab suci ya. Iya. Dan pantesan kita sebaiknya ya kita minta izin dulu, nyuwun dulu yang dengan pertama kali menyampaikan transmisi itu. Ya kan? Oh. Iya, supaya karena kalau kita meyakini bahwa dia masih hidup, dia masih ada. Setidaknya kita terinspirasi, dapat layer-layer itu, kita terinspirasi. Kita bersikap rendah hati bahwa itu bukan karya gue, gue nggak bisa sembarangan memahami gitu. Iya. Nah, kecuali kita orang yang biarin aja bebas, itu kan sudah mati pengarangnya. Orang sudah mati. Itu kan kalau kita pakai kepada teks-teks sastra yang lain, yang kita percaya bahwa orang sudah mati gitu. Tapi kan kita kan kita punya keimanan tertentu bahwa para nabi itu, para resi itu masih hidup. Bahkan ketika misalnya saya membacakan satu mantra Gayatri, saya harus nyuruh dulu dengan resi Waisa, namanya lupa. Itu Wiswamitra Resi biasa toh? Iya. Resi biasa itu toh? Atau bukan?
bukan salah satu dari studio si kalau nggak salah, yang banyak menghasilkan teks di dalam Weda. Itu dia kita tetap minta izin walaupun kita nggak punya sanad kepada dia kan, tapi kita menghormati dong gitu. Oh gitu ya. Iya. Itu suatu sikap kerendahan hati kita bahwa itu bukan karya kita, bahwa kita ingin mendapatkan manfaat dari teks itu. Oh iya. Jadi termasuk membaca Mutahari juga gitu, Seha ya? Kan Iya, sudah meninggal. kalau kita yakin kan gitu kan. Iya. Ini nih pelajaran di Ta'lim Muta'alim dan saya nggak pernah praktekin ini. Iya, maksudnya benar Mbak. Harus sowan dulu dengan yang penulis kitab, memberikan doa, ngasih Al-Fatihah, baru dibaca kitabnya gitu. Ketika baca kitab pun itu dulu harus begitu. Yang diajarin saya, cuma saya nggak pernah begitu, makanya agak kurang berkah ilmunya. Tapi untung namanya rahmat ya. Iya. Iya. Terima kasih Mbak. Iya, sama-sama. Ya, menarik ya. Bagaimana yang lain? Mungkin ada lagi, mungkin Mbak Wahyuni atau Agung. Agung masih bangun, Gung? Masih. Ya. Bagaimana? Kalau sudah nggak ada, bisa kita tutup nih. Gimana? Cukup okay. Kata Mbak Wahyuni. Oke, jadi kita sepakat tutup ya. Kalau nggak Boleh. sepakat, angkat tangan. Oke. Seperti biasa minggu depan sama ya, pokoknya kita mulai semenjak Agung ada di dekat Timor Leste jam 7:30 waktu Indonesia Barat. Kalau waktunya Agung berapa, Gung? 9:30. Waduh. Ya. Makanya sekarang di sana sudah jam 12 ya. Ya, begitulah. Jam 12? Hah? Jam 11 lewat. Ya Allah. Oh, berapa? 9, 10, 11. Iya, makanya kita perlu memberikan satu pujian kepada Agung yang sangat hebat di tengah-tengah pelayanannya terhadap nusa dan bangsa di tepi perbatasan negara. Agung kemarin sampai ketiduran. Ya Allah, kita semua ini ada di berbagai negara, ada di negara Kalimantan, di negara Timor Leste, di negara Sulawesi ada, di negara Bogor. Ya Allah. Iya kan? Makanya agak susah kita bisa kumpul ngopi bareng ya. Ya. Kita harus segera meminta kepada para pria gaib itu membuka portal gaib supaya kita bisa melewati batas dimensi. Ya Allah, ya itulah. Ini ada yang paling jauh, the furthest one itu Sister Anna ini dari Finlandia, and also have snow today, ya kan? Kalau di negara kita nggak ada snow, we don't have snow. We have snow, but the color is red, alias lumpur. Yeah, we have only mud, no white snow, red snow. Rainy season means red snow, ya kan? Ya, mungkin bisa kita tutup dengan doa yang akan saya bacakan, dan kita memberi waktu ini untuk satu doa memberi satu waktu kita doa kepada semua korban yang
Karena sebelum itu saya sampaikan ya, yang terjadi di Turki itu, Gaziantep itu adalah salah satu pusat Yahudia dulu banget abad 17 itu pernah menjadi satu persinggahan dari PK Yahudia. Jadi itu punya satu nilai bagi kita, dan dulu kita pernah kembali ke sana, pernah belajar di sana juga untuk kembali menemukan akar dari Yahudia. Jadi kita sempatkan waktu untuk itu doa kepada semua korban, dan kita harus bersiap-siap dengan adanya bencana ini ya. Sudah ada banyak tremor yang terjadi di wilayah Timur Tengah itu. Saya merasa itu sudah betul-betul ada nubuatan-nubuatan yang kita pelajari selama ini di Injil Wahyu ini gitu kan. Ya mungkin bisa dilihat di status-status saya. Bismillahirrahmanirrahim. Salam kami aturkan kepada Sayyidina Enoch dan Sayyidatin Etna beserta ahli bait mereka, Sayyidina Eliyahu beserta ahli baitnya, Sayyidina Yesus beserta ahli baitnya, Sayyidina Muhammad beserta ahli baitnya, dan salam kami haturkan kepada para Maria, para Fatimah, dan para ibu kami sekalian. Salam kami haturkan kepada Sayyidina Nuh dan Sayyidati Abzura beserta ahli bait mereka, Sayyidina Ibrahim, Sayyidati Sarah, Sayyidati Hajar beserta ahli bait mereka, Sayyidina Musa, Sayyidati Maryam, Sayyidina Harun beserta ahli bait mereka. Semoga Allah meridhoi Sayyid Bekaswali dan Sayyidati Fatimah Nuriyah beserta ahli bait mereka, Sayyid Khidir Lala beserta ahli baitnya, Baba Ismail beserta ahli baitnya, Baba Musa Kazim beserta ahli baitnya, Syekh Ismail beserta ahli baitnya, Syekh Hawa beserta ahli baitnya. Ya Allah, semoga Engkau melindungi kami dalam bimbingan 4 tir agung Rijal Al-Ghaib, 4 kutub kami, 4 pengasuh kami yang masih hidup dalam era ini, yaitu Syekh Ali Haidar beserta ahli baitnya, Syekh Kumail beserta ahli baitnya, Syekh Kasyaf Shibah beserta ahli baitnya, Syekh Ahmad beserta ahli baitnya. Pada saat saya menyebut orang tua, simbah, buyut, jika ada nama yang diketahui silahkan sebut di dalam hati untuk mendoakan mereka yang masih hidup maupun yang telah tiada. Ya Allah, semoga Engkau merahmati orang tua kami, simbah kami, buyut kami, canggah kami, wareng, udek-udek, gantung siwur kami, Bapak Sente, Gebok Bosok, Gali Asem, Bapak Waton, Sendeng Diem, Sumpleng kami, Ampleng, Menyaman, Menyamenya, Rah Pemerah kami. Semoga Allah memberkati pasangan kami, anak-anak kami, cucu kami, wujud kami, canggah, wareng, udek-udek, gantung siwur, Bapak Sente, Gebok Bosok kami, Gali Asem, Bapak Waton, Sendeng Diem, Sumpleng, Ampleng kami, Menyaman, Menyamenya, dan Rah Pemerah kami sekalian. Saya akan menyampaikan doa dari Mazmur 22. To the chief musician, set to the deer of the dawn a psalm of David. My God, why have you forsaken me, far from helping me? My words of agony, oh my God, I cry in the daytime. I cry in the daytime, but you do not hear. And in the night time, it is true I am not silent.
but you are holy and dwelling in the presence of Israel's God. Our fathers trusted in you. They trusted and you delivered them. They cried to you and were delivered. They trusted in you and they were not ashamed. But I am a worm and no man, a reproach of man, despised by those who turn. Ya Allah, dengarkanlah petisi kami. Dengarkanlah keputusasaan, kegelisahan, ketakutan, dan ketidakberdayaan kami dalam menghadapi segala masalah yang kami hadapi pada hari-hari ini, pada masa-masa yang mendatang, dan dari masa lalu yang masih membayang-bayangi dan masih mengikuti kehidupan kami saat ini dan nanti. All those who see me ridicule me. They shoot out the lip. They shake the head, saying to good, he trusted in Yahweh. Let him rescue him. Let him deliver him. He delights in him yet. But you are he who took me out of the womb. You made me trust while on my mother's breast womb. I was cast upon you from birth, and from my mother's womb. You have been my God and so nigh. Be not far from me, for now trouble is near, for there is none to help. Ya Allah, ketika aku dilahirkan ke dunia sebagai manusia, aku tahu Engkau percaya kepadaku sebagai manusia. Karena itu, lihatlah, jangan lepaskan kami dari genggaman-Mu, dari perlindungan-Mu, dari petunjuk-Mu, dan dari kasih sayang-Mu. Show me your ways, O Yahweh. Teach me your path. Lead me in your truth free and teach me, for you are the God of my salvation. On your road I wait all day. Remember, Yahweh, the tender mercy that you do, and your loving kindness, for they are from of old and from your. Ya Allah, izinkanlah kami untuk selalu tetap kembali kepada petunjuk-Mu dan selalu menerima bimbingan-Mu melalui para rijal al-ghaib-Mu, melalui para wali-Mu, melalui para guru-guru yang telah Engkau tunjukkan, yaitu orang-orang yang sadik. Dan ingatkanlah kami selalu ketika kami sombong, serakah, dan melakukan kezaliman, agar kami bertobat seperti halnya Yunus dan seperti halnya Daud. Dan janganlah kami menjadi orang-orang yang sombong atau serakah ketika kami berjaya seperti halnya Deborah. Mari kita tutup doa kita pada malam ini dengan membaca Al-Fatihah dan doa Bapa kami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come to see your will done on earth as in heaven. Give us today bread without leaven, and free us of our debt of sin, as we forgive those who are in such debt to us. And bring us not into the trial, but save from
plot of evil. For the kingdom sword is yours, the power over man, and glory forever. Amin, amin, ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Amin, amin, ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali. Ya, kita sudah selesai berdoa. Semoga kita kembali beraktivitas dan berakhir pekan bersama keluarga dan orang yang terkasih. Dan yang buat jomblo semoga sabar. Yang buat jomblo sabar ya.